Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Idayanti dari SMP Negeri 2 Tegal Timur, Banyuwangi. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Apa itu kurikulum? Kurikulum adalah salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran, sehingga fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses mengajar. Menurut Taylor, dalam bukunya The Basic Principle of Creation, mengungkapkan setidaknya ada 4 komponen dalam kurikulum, yaitu tujuan, konten, metode atau cara, dan evaluasi. Umumnya, beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran atau konten, panduan pedagogik, dan panduan asesmen. Komponen itu dapat digunakan dalam mendesain kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan, mulai dari kompetensi apa yang dimiliki murid sampai proyeksi masa depan dan bagaimana cara mewujudkan atau mencapai kompetensi tersebut dengan begitu sangat jelas bahwa murid menjadi acuan atau core dari kurikulum itu sendiri. Maka kemerdekaan murid dalam belajarlah jantung dari pengembangan kurikulum. Bapak Ibu guru hebat, mengapa kurikulum perlu diubah? Sejatinya kurikulum dirancang untuk murid agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan. Tidak jika sebagai patokan bahwa kurikulum telah dianggap baik adalah jika kurikulum tersebut sesuai dengan zamannya. Kurikulum harus dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan bermaksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu guru hebat, sebagai guru kita harus mampu terbuka akan perkembangan. Pendidikan bermaksud untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Ada 3 perbedaan yang membuat kurikulum ini perlu diadaptasi. Yang pertama, perbedaan letak dan kondisi geografis satuan pendidikan. Yang kedua, adanya perbedaan karakteristik lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, faktor budaya dan sosiologis. Setelah
melakukan aksi nyata, memaparkan apa itu kurikulum, mengapa kurikulum harus diubah, mengapa kurikulum perlu diadaptasi. Kita perlu mengadakan umpan balik. Bapak dan Ibu guru hebat bisa mencoba untuk mengeklik link umpan balik ya pada https bit.ly umpan balik kurikulum berubah. Di situ nanti Bapak Ibu guru bisa menjawab pertanyaan atau meneruskan pertanyaan dari paparan yang sudah saya sampaikan itu. Sebelumnya bagaimana pikirannya, setelah itu bagaimana. Langkah kecil apa yang akan dilakukan setelah ini ya. Ini Bapak Ibu guru hebat bisa mencoba untuk mengisi link umpan balik. Ini ada dokumen hasil umpan balik yang sudah saya lakukan pada link bit.ly umpan balik kurikulum berubah 1 ya. Kemudian ada juga dokumen kegiatan saya dalam memaparkan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah ya. Sudah pernah saya lakukan. Dan refleksi diri. Saya mendapatkan banyak hal baru dalam mempelajari tentang kurikulum. Ternyata pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar semakin meningkatkan pengetahuan, sehingga saya berani untuk melakukan aksi nyata ini. Sekian pemaparannya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.